Halo semuanya, aku Kaica. Pada beberapa ke-8 kali ini, aku ditemani oleh Kak Asti. Kita berdua bakal ngebahas tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selamat belajar semuanya dan selamat menyimak video materinya. Halo semuanya, pada bimbel ke-8 kali ini kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, langsung kita mulai aja nih ya. Yang pertama ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Nah, mobilitas sosial nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mobilitas sosial vertikal, dan yang kedua ada mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial vertikal itu adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke yang lebih rendah atau social sinking. Contohnya, saat kita duduk di bangku sekolah dasar lalu kita naik ke bangku sekolah menengah pertama, itu disebut dengan mobilitas sosial vertikal karena adanya kenaikan pendidikan kita. Atau saat kita tadinya menjabat sebagai karyawan biasa, lalu kita diangkat jabatannya menjadi manajer. Itu juga namanya mobilitas sosial vertikal. Nah, selanjutnya ada mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Jadi, tidak ada perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya, saat kita dipindahkan tugas dari kota A ke kota B, tapi dengan jabatan yang sama. Nah, itu disebut dengan mobilitas sosial horizontal. Nah, ada faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor struktural. Nah, faktor ini disebabkan oleh struktur masyarakat Indonesia yang sangat terbuka. Jadi orang miskin atau orang menengah ke bawah mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan bisa sampai menjadi presiden. Nah, yang kedua ada faktor individu. Faktor individu ini adalah setiap individu memiliki perbedaan dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang ketiga ada faktor sosial. Faktor sosial ini jadi saat kita dilahirkan, kita sebagai manusia tidak bisa memilih kita mau jadi apa, status kita sebagai bayi itu menjadi apa. Tapi seseorang dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor ini saat keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Nah, yang kelima ada faktor politik. Jadi di Indonesia memiliki stabilitas politik yang sangat baik, sehingga para pemimpin dapat menjalankan pembangunan dengan baik pula. Nah, yang terakhir ada kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, di sini terdapat dua faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada diskriminasi. Diskriminasi ini adalah sikap secara sengaja terhadap golongan-golongan yang memiliki kepentingan tertentu, biasanya disebabkan oleh perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras. Nah, biasanya ini juga dilakukan oleh sekelompok masyarakat mayoritas terhadap masyarakat minoritas. Selanjutnya ada saluran mobilitas sosial. Yang pertama ada pendidikan. Jadi, pendidikan ini merupakan saluran bagi mobilitas sosial vertikal yang sering digunakan. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Seperti tadi, saat kita SD, kita bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMP, bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi, sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua, ada organisasi politik. Jadi, anggota partai politik yang profesional dan berdedikasi tinggi akan cepat mendapatkan status yang tinggi dalam partainya, hingga akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Yang ketiga, ada organisasi ekonomi. Jadi berupa koperasi dan badan usaha. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Dan yang keempat ada organisasi profesi. Jadi himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Nah, ada dua dampak mobilitas sosial. Yang pertama ada dampak positif, yang kedua dampak negatif. Nah, dampak positif ini pertama mendorong seseorang untuk lebih maju. Kedua ini mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga, ada meningkatkan integrasi sosial. Tapi, dengan dampak positif, ada pula dampak negatifnya nih. Yang pertama, ada terjadinya konflik, karena tadi perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku, itu yang menyebabkan akan terjadinya konflik. Nah, yang terakhir, ada gangguan psikologis. Lalu selanjutnya, ada
pluralitas masyarakat Indonesia atau keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama ada perbedaan agama. Jadi di Indonesia ini banyak banget agama, nggak cuma satu Islam atau Kristen itu, tapi ada banyak. Pertama ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, yang kedua ada perbedaan budaya. Jadi perbedaan ini tuh disebabkan oleh gagasan atau wujud ideal, lalu aktivitas atau tindakan yang kita lakukan setiap hari, dan artefak atau karya. Nah, yang selanjutnya ada perbedaan suku bangsa. Jadi di Indonesia ini memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Pertama ada Sunda, Jawa, Betawi, Bugis, Dayak, dan lain-lain yang nggak bisa disebutin. Yang keempat ada perbedaan pekerjaan. Misalnya, ada seorang yang berprofesi menjadi guru, menjadi nelayan, menjadi karyawan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada peran dan fungsi keragaman budaya. Jadi peran ini berfungsi sebagai daya tarik bangsa asing. Kedua, mengembangkan budaya nasional. Ketiga, tertanam sikap toleransi. Keempat, saling melengkapi hasil budaya. Dan terakhir ada mendorong inovasi kebudayaan. Nah, dengan ada perbedaan yang tadi kakak sebutin, itu harus kita hormati. Jadi nggak boleh kita karena perbedaan agama, budaya itu kita jadi terpecah belah. Nah, materi selanjutnya bakal dilanjutin oleh Kak Asti nih. Halo adik-adik, nah sekarang Kak Asti akan melanjutkan materi pembahasannya ya. Nah adik-adik, kita lanjut ke konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, konflik itu sendiri apa sih adik-adik? Nah, konflik itu merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik. Nah, antagonistik itu kalau misalnya di pikiran adik-adik, apa sih kalau misalnya kita lihat film nih, dia pemeran antagonis. Nah, biasanya kan dia tuh pemeran yang tidak baik. Nah, konflik ini itu bersifat antagonistik atau yang artinya sifatnya itu tidak baik. Dan konflik terkadang tidak bisa dan konflik itu terjadi terkadang karena tidak bisa diserasikan. Yang penyebabnya itu karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda. Nah, penyebab dari terjadinya konflik ini apa sih? Nah, penyebabnya itu bisa karena perbedaan individu. Nah, perbedaan individu ini bisa karena mungkin sifatnya atau sikapnya atau mungkin lebih ke sifat ya, mungkin berbeda antar individu dan individu lain. Kemudian perubahan-perubahan nilai yang cepat, kemudian perbedaan latar belakang kebudayaan, dan perbedaan kepentingan yang merupakan sebab-sebab dari terjadinya konflik itu sendiri adik-adik. Nah, kemudian, nah apa sih akibat dari konflik itu sendiri? Nah, konflik itu sendiri itu mengakibatkan meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Nah, ini merupakan hal yang baik adik-adik akibatnya. Karena dengan adanya konflik, mungkin kita awalnya berselisih, tapi lama-kelamaan dengan selisih itu kita akan mencari jalan keluar dan menyebabkan menghasilkan namanya solidaritas sesama anggota kelompok karena kita sudah sama-sama nih menyelesaikan konflik yang pernah terjadi di antara kelompok kita. Kemudian akibat dari konflik itu sendiri lagi adalah retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Nah, ini adalah akibat yang tidak baik nih teman-teman, adik-adik. Nah, karena konflik, mungkin hubungan kita dengan teman kita akan menjadi renggang dan sebagainya. Kemudian terjadinya perubahan kepribadian para individu. Jadi konflik juga bisa menyebabkan kepribadian kita mungkin bisa berubah dan mungkin sikap kita ke orang lain juga bisa berubah dan rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Nah, ini adalah dampak yang sangat buruk adik-adik. Jika konflik itu sendiri tidak diselesaikan dengan baik, akibatnya adalah rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Dan kemudian akibat yang lainnya adalah terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Jadi mungkin dari kan konflik itu terjadi dari dua belah pihak ya, tidak hanya bisa cuma satu orang, namanya satu orang kan tidak bisa konflik ya. Konflik itu harus terdiri dari setidaknya dua orang atau dua pihak. Nah, mungkin dari konflik itu sendiri mungkin ada yang namanya pihaknya itu lebih menguasai dalam pertikaian tersebut atau lebih mendominasi. Nah, selanjutnya adalah gimana sih cara kita menangani konflik nih?
Supaya kita nggak maksudnya supaya kita akhirnya tidak terjadi konflik, pokoknya cara menghindarinya gimana sih? Nah, cara menghindarinya atau menanganinya adalah dengan kita yang pertama kita harus menghindar. Nah, kita harus menghindari konflik atau menghindari pertikaian sekecil apapun itu. Kemudian, kita harus menghindari yang namanya memaksakan kehendak. Nah, konflik itu sendiri terjadi karena memaksakan kehendak kita kepada orang lain, karena belum tentu orang lain bisa menerima, eee, kehendak kita gitu. Atau jika kita ingin menyampaikan kehendak kita, kita sampaikan dengan cara yang baik. Kemudian menyesuaikan kepada keinginan orang lain, kita juga harus bisa menyesuaikan sama orang lain nih, karena kita adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Kemudian tawar-menawar dan saling kolaborasi. Nah, harus ada kerjasama ya adik-adik, antar satu dengan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya integrasi sosial. Nah, integrasi sosial itu apa sih? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, jadi kita bisa menjadi satu kesatuan nih dalam unsur-unsur di masyarakat tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi ini apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada homogenitas kelompok, kemudian besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan efektivitas komunikasi yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi tersebut cepat atau lambat gitu terjadinya. Kemudian syarat biar, integrasi sosial itu bisa terjadi apa sih? Nah, yang pertama anggota masyarakat harus merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Dan yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma atau aturan. Nilai dan norma itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Jadi, namanya hal tersebut harus ada kerjasama antar satu sama lain ya, supaya integrasi bisa terjadi. Kemudian bentuk-bentuk dari integrasi sosial, apa aja sih bentuk-bentuk integrasi sosial? Nah, yang pertama adalah integrasi normatif atau merupakan terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian integrasi fungsional yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Kemudian integrasi koersif, yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan nih teman-teman. Nah, selanjutnya proses integrasi itu dilakukan melalui dua hal nih teman-teman. Yang pertama asimilasi, yang kedua akulturasi. Nah, keduanya ini apa sih? Kira-kira ya, kita langsung lanjut aja ke penjelasannya. Nah, asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli setiap kebudayaan. Dan kemudian akulturasi nih. Akulturasi itu apa sih teman-teman? Akulturasi sendiri adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing atau baru diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Jadi intinya ada kayak sebuah percampuran budaya tapi tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerimanya. Kemudian nih yang terakhir adalah faktor pendorong integrasi sosial. Nah, faktor pendorong integrasi sosial ini ada apa aja sih? Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Dan yang terakhir adalah adanya musuh bersama dari luar. Nah, itu merupakan faktor pendorong integrasi sosial. Jadi mungkin itu aja penjelasan dari Kakak dan Kak Ica. Selamat belajar ya adik-adik, pokoknya semangat terus. Dadah, sampai jumpa.